Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eki Sebastian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir dengan judul pembuatan meja makan multifungsi berbahan limbah kayu rengas dengan konstruksi double joint dan finishing transparan. Latar belakang dari tugas akhir satu, pemotongan kayu rengas di industri furnitur sebenarnya masih layak pakai dan dimanfaatkan menjadi produk baru. Nah, di sini saya ngambil limbah kayu rengas karena di Kalimantan itu banyak sekali limbah kayu rengas yang dibuang. Nah, makanya saya ngambil dan saya olah menjadi bahan untuk tugas akhir, yaitu meja makan multifungsi. Salah satu inovasi pemanfaat limbah dapat digunakan sebagai desain meja makan multifungsi. 3. Desain meja makan multifungsi yang sesuai diterapkan pada proses produk. 4. Penggunaan teknik transparan pada proses finishing dapat meningkatkan nilai estetika pada produk. Nah, di sini saya ambil teknik finishing transparan karena di kayu rengas kan menimbulkan serat-serat yang unik. Dari situ makanya saya ambil finishing transparan untuk menambah estetika produk. 5. Oleh karena itu pembuatan produk dilakukan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan bahan baku. Rumus masalah 1. Bagaimana proses perancangan dan pembuatan meja makan multifungsi dengan manfaat limbah kayu rengas. 2. Bagaimana penerapan konstruksi double joint agar meja makan memiliki kekuatan dan stabil yang baik. Bagaimana proses finishing transparan yang sesuai untuk menampilkan karakter alami kayu. Tujuannya 1. Menghasilkan desain dan produk meja makan multifungsi berbahan kayu limbah kayu rengas, menerapkan sistem sambungan double joint pada konstruksi meja makan, mengaplikasikan finishing transparan untuk meningkatkan nilai estetika dan ketahanan produk. Manfaatnya menambahkan wawasan dan keterampilan dalam bidang perencanaan serta pembuatan furnitur kayu, memberikan alternatif pemanfaat limbah kayu menjadi produk furnitur yang fungsional dan bernilai jual, mendukung upaya pengurangan limbah kayu melalui pemanfaatan material secara berkelanjutan. Dasar-dasarnya multifungsi dasar dari furnitur sebagai produk desain dan rekayasa. Furnitur bukan produk yang dirancang untuk menunjang aktivitas manusia baik secara fungsional maupun struktural. Penelitian Srinivasan et al. 2019 menjelaskan bahwa furnitur modern
tidak hanya dinilai dari bentuk visual, tetapi juga dari bagaimana material dan kursi bekerja dalam menopang beban dan aktivitas pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa furnitur merupakan hasil perpaduan antara desain estetis dan rekayasa teknik. Dalam konteks tugas akhir ini, meja makan dipandang sebagai produk yang harus memenuhi fungsi praktis sekaligus memiliki kekuatan struktural yang memadai. Konsep furnitur multifungsi. Furnitur multifungsi merupakan solusi desain untuk mengatasi keterbatasan ruang. Rahmat et al. 2020 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa furnitur multifungsi mampu meningkatkan efisien ruangan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Dengan menggabungkan beberapa fungsi dalam satu produk, furnitur menjadi lebih praktis dan ekonomis. Namun, desain multifungsi menuntut sistem konstruksi yang lebih presisi agar penambahan fungsi tidak mengurangi kekuatan struktur furnitur. Limbah kayu sebagai material furnitur. Limbah kayu merupakan sisa hasil pengolahan kayu yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Putra dan Nugroho 2017 menjelaskan bahwa limbah kayu dapat digunakan sebagai material jika melalui proses pemilahan, pengeringan, dan pengolahan yang tepat. Secara mekanis, limbah kayu masih mampu memenuhi kebutuhan struktur furnitur ringan hingga sedang. Manfaat limbah kayu juga mendukung pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Limbah kayu sebagai material furnitur. Limbah kayu merupakan sisa hasil pengolahan kayu masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Menjelaskan bahwa limbah kayu itu dapat digunakan untuk pengolahan yang tepat. Secara mekanis, limbah kayu masih mampu memenuhi kebutuhan struktur furnitur ringan hingga sedang. Pemanfaatan limbah kayu juga mendukung upaya pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Karakteristik kayu rengas. Kayu rengas termasuk kayu keras tropis dengan karakter serat itu lebih nonjol, lebih bagus buat produk dengan warna yang khas. Berdasarkan penelitian Krisdianto et al. 2015, kayu rengas memiliki kekuatan mekanik yang cukup baik untuk mengaplikasikan pada produk furnitur. Namun kandungan getahnya dapat menimbulkan iritasi sehingga perlu diperlakukan khusus sebelum digunakan. Memang getah kayu rengas ini memang bisa menimbulkan iritasi. Misalnya kalau kita kena itu efeknya baru kerasa gatal-gatal 2-3 hari. Dengan proses pengeringan dan finishing yang tepat, kayu rengas dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai material furnitur. Konstruksi furnitur. Kenapa saya sini memilih konstruksi dowel? Karena dowel mampu menampung beban-beban yang berat dengan dowel kan punya estetika sendiri, makanya saya ngambil dowel.
material yang akan berkonteks. Oleh karena itu pemilihan konstruksi menjadi aspek penting dalam perancangan meja makan. Sambungan kayu furnitur berfungsi sebagai elemen pengikat antara bagian furnitur, menjelaskan bahwa sambungan kayu mampu menahan gaya tarik, tekan, dan geser. Nah, disitu makanya saya ngambil sambungan double, bisa mampu menahan gaya tarik, tekanan, dan geseran selama pengguna furnitur. Sambungan yang baik akan mengikat stabilitas dan umur furnitur secara keseluruhan. Double join sebagai senar. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kekuatan yang baik apabila dibuat dengan presisi dan menggunakan perekat yang sesuai. Nah, disitu makanya saya ngambil double. Selain kuat, sambungan ini juga memberikan keunggulan dari estetika karena tidak memperhatikan elemen sambungan secara langsung. Nah, hal ini menjadi double join cocok diterapkan pada furnitur yang mengutamakan tampilan rapi dan kekuatan struktur. Finishing kayu merupakan proses pelapisan kayu yang bertujuan melindungi kayu dari pengaruh lingkungan. Menurut Mantis dan Papadopoulos 2010, finishing dapat meningkatkan ketahanan kayu terhadap kelembapan dan memperpanjang umur pakai furnitur. Selain itu, finishing juga berperan untuk meningkatkan kualitas visual produk. Finishing transparan. Nah, di sini saya kan milih finishing transparan karena finishing transparan mampu melindungi permukaan kayu tanpa menutupi keindahan serat dan warna alaminya dari kayu rengas. Jenis finishing ini sangat sesuai digunakan pada furnitur yang ingin menonjolkan karakter material kayu seperti kayu rengas. Nah, di sini metode atau alur pembuatan produk. Nah, pertama start pemilihan dan seleksi limbah kayu rengas. Kayu rengas, di situ kita cek kadar air kayunya memenuhi apa tidak. Kalau tidak, maka balik lagi ke start. Kalau iya, kalau sesuai, baru kita potong atau cutting list. Dari cutting list baru kita pengeringan lem, perakitan rangka konstruksi dowel join, lem dan dowel, pengeringan kayu ke bawah, ke kualitas dowel oke atau tidak. Kalau tidak, kita perlu perbaikan. Nah, kalau sudah diperbaik, baru kita ke bawah pendinginan material. Baru selesai pendinginan secara oke, baru kita ke bawah penghalusan tepi dan sudut. Pengamplasan ke bawah lagi, pengamplasan halus menggunakan grit amplas 240 sampai 320. Selesai itu aplikasi finishing transparan atau packing, boleh packing baru finishing, pengujian produk, reject, pressing, packing, baru selesai. Ini rencana desain. Bill of materialnya ini, komponen top stable material kayu rengas dengan ukuran 1200 x 750 x 25 mm.
kakinya 4 pieces, berjumlah 4 pieces dengan ukuran 70 x 70 x 730 mm. Apron papan material kayu rengas berjumlah 2 pieces dengan ukuran 1050 x 90 x 25 mm. Itu menggunakan milimeter semuanya. Apron pendek 2 pieces, jumlah 2 pieces dengan panjang 600 mm kali 90 mm kali 20 mm dan seterusnya. Saya menggunakan dowel itu kurang lebih 20 pieces dengan ukuran 8 mm sampai 10 mm. Nah, sini saya menggunakan lem PPIC, bahan finishing, sanding, sealer, clear coat secukupnya. Persiapan alat dan bahan. Alat: mesin potong top table, mesin serut atau planer, mesin bor duduk, klem atau penjepit, mesin amplas orbital, spray gun atau kuas finishing, alat ukur, meteran, siku, jangka sorong, bahan-bahan limbah kayu rengas, dowel ukuran diameter 8 sampai 10 mm, lem kayu PIC, amplas grit 120 sampai 400, sanding sealer itu untuk finishing, clear coat, proses produksi, pemotongan dan pembentukan. Limbah kayu rengas dipotong sesuai ukuran komponen berdasarkan gambar kerja. Ya, berdasarkan gambar kerja ini tadi. Nah, berdasarkan ini boom. Pembuatan sambungan dowel. Pengoboran lubang dilakukan secara presisi menggunakan jig agar posisi sejajar. Perakitan dowel diberi lem masuki ke lubang, kemudian dilakukan pengepresan menggunakan klem hingga kering kurang lebih 24 jam. Pengepresan bertahap dari grit kasar ke grit halus untuk mendapatkan permukaan yang rata. Misalnya kalau kita kebalik, yang halus baru ke kasar, tidak bisa itu. Jadi hasilnya rusak, tidak rata permukaannya. Finishing transparan, aplikasi sanding sealer, pengamplasan halus, aplikasi clear coat 2-3 lapis. Uji kualitas pengujian dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar kekuatan dan estetika. Ujian kekuatan konstruksi, uji beban statis kurang lebih 80 sampai 100 kilo, pemeriksaan kelonggaran sambungan, uji stabilitas, pemeriksaan keseimbangan meja dan permukaan datar, uji goyang atau racking test sederhana, uji kuat finishing, pemeriksaan kerataan permukaan, tidak terdapat gelembung, retak, berlubang ataupun kulit keruk, warna dan serat kayu terlihat jelas. Kesimpulannya, metode pelaksanaan tugas akhir ini disusun secara struktural melalui dari perencanaan hingga pengujian kualitas dengan penerapan konstruksi dowel join yang presisi dan finishing transparan yang tepat. Diharapkan meja makan multifungsi berbahan limbah kayu rengas memiliki kekuatan stabilitas serta nilai estetika yang tinggi dan layak diproduksi secara berlanjut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata saat menyampaikan presentasi. Sekian, terima kasih.